Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Komuni pertama merupakan peristiwa penting dalam kehidupan orang Katolik pengikut Kristus. Dalam peristiwa iman ini, anak-anak, adik, kakak, dan teman-teman saudara-saudari kita akan menerima Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Kita semua dengan nada gembira menyatakan syukur kepada Allah yang telah berkenan mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kebersamaan keselamatan ini. Bersama mereka yang berbahagia, mari kita berdiri dan memulai perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Untuk itu, umat sekalian, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mengaku segala salah dan dosa kita. Saya mengaku dan sekalian
hidup yang kekal. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami, ya Kristus, kasihanilah kami. Yesus Kristus Putra Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita memuji Tuhan dalam lantang kemuliaan. Dahulu, sekarang, dan selamanya, berdiri keturunan dalam mereka, bagi semua orang yang murni hatinya. Segala makhluk alam dan isinya turut memuji Bapa Maha Pencipta. Kami memuji Dikau dahulu, sekarang, dan selamanya, berdiri keturunan dalam mereka, bagi semua orang yang murni hatinya. Untuk menghadap kami masuk kamu, demi memuji dahulu, sekarang, dan selamanya, berdiri keturunan dalam mereka, bagi semua orang yang murni hatinya. Dahulu, sekarang, dan selamanya, berdiri keturunan dalam mereka, bagi semua orang yang murni hatinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengenyangkan bangsa Israel dengan mana di padang gurun dan memuaskan mereka dengan air dalam wadah. Kami percaya bahwa Putra-Mu sendirilah yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya guna menjadi santapan bagi kami. Dia adalah roti yang turun dari surga. Kami mohon, berilah kerinduan anak-anak kami yang hendak menerima Yesus Putra-Mu. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menjadi sumber kegembiraan yang menjadikan kami murid-murid-Nya yang setia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus.
dari kitab 1 Raja-Raja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termaksud wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Tetapi Kristus telah datang sebagai iman besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang,
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, percikan abu lembu, menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka menyucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Aku. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang telah kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang telah memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Anak-anak calon pertama, orang tua, saudara umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita renungkan secara bersama-sama. Yang pertama tentang roti hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Anak-anak calon pemilih pertama yang terkasih, pada hari ini kalian akan menerima Yesus untuk pertama kalinya dalam hatimu, dalam dirimu. Ialah sumber kekuatan, kegembiraan, dan juga harapan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ketika kalian telah menerima Yesus dalam hatimu, hendaklah hidupmu juga selalu senantiasa bersumber dari Yesus itu sendiri. Maka apa yang bisa kalian perbuat supaya iman akan Kristus tetap hidup? Kurang-kurangnya kalian membaca kitab suci. Kitab suci akan menjadi hadiah dari orang tua kepadamu. Hendaklah kalian baca, renungkan itu baik-baik, dan juga bisa mengikutinya dalam hidupmu setiap hari. Semoga kalian bisa membaca kitab suci sehingga kitab suci itu bisa menjadi sumber kegembiraan, dan hidup kalian juga adalah kitab suci yang berjalan. Jadi ketika orang yang tahu, anak-anak, orang bilang dia itu kitab suci berjalan, ya. Orang tidak baca kitab suci, tapi ketika lihat kalian, mereka bilang, oh ini kitab suci yang berjalan. Kenapa demikian? Karena hidup kalian bersumber pada kitab suci, yang apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui para nabi, tetapi teristimewa melalui Yesus Kristus Putranya. Semoga hidup kalian bersumber dari firman Tuhan itu. Itu hal yang pertama untuk anak-anak, tapi juga untuk kita semua. Santo Hieronymus pernah katakan demikian, kalau mau kenal Tuhan Yesus, baca kitab suci. Kalau kita tidak baca kitab suci, kita tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi paling kurang satu pesan untuk kita. Lalu pesan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah soal memberikan teladan hidup. Hidup harus diberikan makna agar bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Minimal untuk orang tua. Orang tua bisa memberikan teladan untuk anak-anak. Seringkali kan kalau anak-anak ini kan kita hantar ke gereja, lebih banyak suruh anak-anak ke gereja atau doa KBG misalnya. Kalau kita orang tua tidak ikut, kita bilang kami ini kan sudah beriman lama sekali, jadi kamu saja anak-anak. Tidak, teladan itulah yang penting oleh anak-anak ini. Jangan sampai hanya anak-anak ke gereja dan orang tua tidak. Mama pasti pergi ke gereja, hanya soal bapak laki-laki yang bapak juga ada orang muda ya. Soalnya di situ. Saya selalu katakan bahwa gereja kita ini gereja sebelah kaki. Kenapa? Karena hanya perempuan saja anak-anak.
Laki-laki jarang sekali ke gereja, tidak tahu mereka kemana. Mungkin ada yang ke pantai, ada yang ke ladang, dia tidak tahu. Jadi paling kurang hal ini yang kita bisa hidupi, kualitas iman kita ini bisa kita hidupi. Dan kita ini tunjukkan bahwa kita ini orang Katolik. Dan orang Katolik itu bukan saja kita punya prinsip bahwa Tuhan ada di mana-mana, lalu saya bisa buat di mana-mana, tidak. Kekasih Katolik ialah komunio, komunitas, kebersamaan. Maka gereja itu adalah sebuah komunio, persekutuan, persaudaraan. Jadi ketika kita datang berkumpul bersama dalam gereja ini, kita menjadi satu gereja. Itu gereja. Aku juga kita doa KBG misalnya, kita sama-sama berdoa itu bagian dari gereja yang itu. Itu penting untuk kita hidupi, kita hayati secara bersama-sama. Saya ingat satu cerita seorang uskup di Brasil. Ketika dia mengutus para katekis ke pedalaman hutan Amazon, dia katakan demikian. Tentu kamu sudah baca, pahami tentang kitab suci. Kamu juga belajar tentang teologi. Lalu kamu bisa mengajarkan segala hal tentang Tuhan kepada umat yang kamu layani. Tetapi bagaimana ketika kamu berhadapan dengan umat yang sangat sederhana? Mungkin baca kitab suci juga mereka tidak tahu. Bagaimana kamu bisa membacakan kitab suci Injil itu dalam hidup mereka? Lalu uskup katakan demikian, sekurang-kurangnya hidup kalian itulah yang menggambarkan kitab suci yang kalian pelajari, yang kalian baca, dan juga teologi yang kalian pelajari. Umat sekalian, sekurang-kurangnya hidup kita sebagai orang Katolik juga menggambarkan bahwa kita selalu dan senantiasa bersumber pada firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan juga kita hayati dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan selalu mendorong kita, memberikan kita semangat untuk hidup dan juga dalam iman kita. Amin. Umat sekalian yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya dan akan Yesus Kristus benar juga firman kita yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Roh Maria yang berita sesuai pemerintahan Kudus Pilatus disayang mengawal dan mengamankan yang kematian pada hari ketiga kepada orang mati yang dari surga dan sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan segera akan datang bagi orang dunia dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampun dosa, kebangkitan pada hari kita doa umat. Allah sungguh mencintai kita. Dia senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita. Mari dengan pengharapan kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepadanya. Ya Bapa, rahilah para pemimpin gereja dan negara kami dengan roh kebijaksanaan-Mu agar sanggup berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan Kristus di tengah umat pilihan-Mu. Marilah kita mohon.
Kusbitin, ini Clara Ovo, Mas Kusbitin, Bapak Karus Lobor, Franciscus Fationo, Bapak Koda, Mama Agnes Sobi, dan Bos Bupati Taskia, Mr. Bos Goy, Daniel Sugan, Veronica Sapu, Yohanes Kepo, Monika Kira, Tuto Tuli, Titus Tuli, Baltasar Fahmi, Yohana Bui, Anastasiana Maki, Veronica Bui, Karol Terus, Tapawan, Lebau, Maria Tafong, Basto Bui, Antoni Sapu, Elizabeth Lebau, Isidorus Lebau, Juliana Manu, Jensiana Lebau, Gabriela Bibur, Nenek Lasing, Nenek Maria Leo, Nenek Lamus Poli, Mama Tasong Bi, Nenek Francisca Kewa, Marcelus Bala, Tulis Tani, Nenek Gone, Nenek Paus Kiru, Nenek Clara Ngole, dan untuk Romanus. Semoga mereka semua ditinggal kembali sehingga marilah kita mohon berkata doa bagi Tuhan. Demikian Bapak selalu mengatakan umat saudara mendengar dan melakukannya dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Kini tiba saatnya kita memasuki liturgi Ekaristi. Wakil anak dan orang tua akan menghantar bahan persembahan sebagai tanda penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan untuk dikorbankan bersama korban Kristus. Kita sekalian yang hadir peranan suci ini juga diajak agar menyerahkan segala niat bakti kita sebagai persembahan terindah kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengorbankan tubuh dan darahnya kepada kita. Mari kita membawa seluruh persembahan kita ini dengan diiringi lagu yang indah. Te
mempersembahkan roti dan anggur kepadamu bersama anak-anak yang sangat merindukan santapan kudus ini. Semoga Engkau berkenan menerima, memberkati dan meneruskannya, agar menjadi sumber kekuatan bagi kami sebagai murid-murid Yesus, sehingga kami tetap setia dalam siaran menuju perjamuan surgawi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Dia umat yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurbannya abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan, ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu sambil menyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjalanan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadaku, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biara ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidupi desa umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohani-rohani. Allah yang Maha Baik, pandanglah putra dan putrimu yang hari ini akan menerima Yesus untuk pertama kalinya dalam hati mereka. Teguhkanlah, kuatkanlah dan berkata mereka ya Tuhan, agar seluruh mereka Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati, dan mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi putra dan putri kesayangan-Mu. Juga Kau berkati orang tua, keluarga, dan kami sekalian ya Tuhan dalam hidup dan karya kami. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang kita berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Maria
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita berikan salam sama-sama. Saudara-saudari sekalian, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya yang istimewa dalam perayaan ini. Anak-anak kita akan bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan darahnya sebagai jaminan hidup kekal. Marilah kita iringi mereka dengan doa dan nyanyian. Para murid
Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah cinta dan kegembiraan dalam santa penutup dan darah putra-Mu. Semoga misteri cinta ini menjadikan kami semakin mencintai Engkau dan melayani sesama dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
berbahagiamu ini. Kami sebagai bapa dan mama tak dapat memberikan sesuatu yang berharga itu selamanya. Namun hanyalah sarana-sarana rohani ini, gunakanlah ini selalu agar kita engkau semakin mengenal sahabatmu Yesus Kristus dan semakin akrab dengan Dia. Jadikanlah Dia sebagai kekuatan hidupmu dan siap menjadi saksinya pada hari-hari yang akan datang. Semoga engkau kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, keluarga, gereja, dan bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadirat dari Bapak dan Mama ini membuka hati saya untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan ini permintaan saya bahwa bukan hanya memberikan hadiah ini, tetapi terutama Bapak dan Mama selalu mengajak kami untuk selalu ke gereja dengan Tuhan, untuk bertemu dengan guru dan sahabat kami yang dari ini telah kami terima dalam diri kami. Dewan Pastoral Stasi dan pengurus harian Stasi Santo Agustinus Penikene menyampaikan propesiat kepada ketujuh anak yang pada hari ini menerima sakramen komuni suci pada hari ini. Sebenarnya 8 karena satu sakit sehingga tidak bisa ikut dalam penerimaan komuni suci pada hari ini. Yang berikut, Dewan Pastoral Stasi bersama umat menyampaikan banyak limpah terima kasih kepada Bapak Pater yang pada hari ini sudah memberikan sakramen komuni pertama kepada ketujuh anak. Sekali lagi terima kasih Bapak Pater. Terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada anggota KOR, dalam hal ini anggota KOR Bapak-Bapak. Yang kami ketahui anggota KOR Bapak-Bapak karena dalam pembicaraan dengan saudara Bote bahwa yang akan KOR itu Bapak-Bapak. Sehingga pada kesempatan ini Dewan dan seluruh umat serta orang tua, anak-anak yang menerima komuni suci pada hari ini menyampaikan banyak-banyak limpah terima kasih. Semoga ini menjadi contoh yang baik untuk bapak-bapak yang ada di stasi. Sekali lagi terima kasih. Yang berikut bapak-bapak dari Santa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kepada semua umat yang sudah ambil bagian dalam menyukseskan perayaan Ekaristi pada hari ini. Yang berikut, panitia komuni suci dan orang tua anak-anak penerima sakramen komuni suci mengundang Bapak Pater, Bapak anggota KOR, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Desa Penikene, Bapak Ketua BPD Desa Penikene, Bapak Dewan Stasi Penikene bersama pengurus harian Stasi Santo Agustinus Penikene. Setelah misa jangan duduk kembali ke rumah, tapi kita bersabar untuk sama-sama berbagi kebahagiaan bersama ketujuh anak kita.
ucapan terima kasih untuk teman-teman PPA, komentator, lektor. Sekali lagi terima kasih banyak untukmu semua. Terima kasih dan selamat siang. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kita semua, khususnya untuk Istinar, lektor, komentator, anggota KOR, gereja dan juga organisasi yang sudah mengantar kita dalam garis ini. Sebagai imam pimpin rakyat, saya mengucapkan persiapan kepada perjuangan yang sudah menerima doa yang sudah mati, juga para orang tua yang juga turut berbahagia serta umat sekalian. Ya, memang tidak ada status dari masalah proki, karena mereka ada kegiatan rekoleksi dengan mulai pagi ini, mulai hari ini. Tapi ya, sebagai imam pimpin rakyat, saya juga mengharapkan supaya kita menyelenggarakan perayaan syukur pesta iman dengan penuh dengan sukacita. Jangan lupa perayaan sukacita itu dengan duka cita. Hindari hal yang tidak perlu dan selenggarakan pesta secara bertanggung jawab dan juga beriman. Ini pesan dalam sekali, bertanggung jawab dan beriman. Itu saja kita mau berkata. Tuhan bersama kita sekali dan karya kita dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ini, kita semua bersama. Pertama, anak-anak, saudara dan orang tua. Umat sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya, lihat semua kamera, lihat semua ke kamera. Ya.